Oke, assalamualaikum sobat magma dimanapun anda berada ya. Kita mau rencananya ini kolam kosong ya, itu kita mau fermentasi. Jadi kita akan beritahukan bagaimana cara fermentasi kolam ya, dari awal kita menaruh bibit ataupun kita habis sortir. Nah, nanti kita infokan apa aja yang dibutuhkan. Oke, check it out. Oke, kita akan coba menghitung ya. Jadi untuk memberikan garam ataupun nanti probiotik ya, untuk kita fermentasi, kita bisa lihat ya, kolam kita ini ukuran 4x2 ya. Buat sobat magma nanti disesuaikan saja dengan ketinggian air kurang lebih ya 40 cm ya, 0,4 ya, 0,4 meter. Jadi kalau kita mau hitung volume, maka perhitungan untuk persegi adalah panjang kali lebar kali tinggi ya sobat magma. Jadi 4x2 dikali 0,4 kurang lebih 3,2 ya. Nah, untuk garam nanti kita untuk pertama kali kita akan berikan garam. Ukuran tadi 3,2 itu nanti dikali dengan 100 gram garam ya, untuk per meter kubik. Tadi 3,2 udah meter kubik ya. Otomatis kita akan larutkan dulu garamnya, nanti kita timbang ya. Ini ada Panono ya, dan kita juga akan pandu. Jadi ini garamnya kurang lebih 3,2 ya. Oke, nah ini yang akan kita larutkan ke dalam air ya. Kalau untuk air bebas, karena kita hanya untuk melarutkan dan nanti kita siram ya. Kita masukin ke dalam ember. Jika sobat magma ya bisa langsung tabur juga boleh ya, karena juga nanti akan larut. Cuman kita hanya untuk biar rata saja ya, terserah mau ikuti atau mau langsung boleh. Jadi seperti itu ya cara perhitungannya, panjang kali lebar kali tinggi untuk persegi. Kalau kolam bulat ya, misalkan sobat magma punya kolam bulat, maka hitung volume adalah 3,14 dikali jari-jari ya, dikali jari-jari lagi. Nah, nanti akan dikali lagi sama tinggi ya. Jadi 3,14 kali R kali R kali tinggi, itu perhitungan volume untuk kolam bulat. Maka dapatlah volume yang dibutuhkan. Nah, itu kenapa volume itu kita harus hitung, karena memang dalam hal membudidaya, kalau kita mau menggunakan teori ya, secara perhitungan probiotik, perhitungan buat nanti garam, itu juga dibutuhkan. Oke. Nah, ini lagi dilarutkan garam dan air, karena biar cepat larut ya, biar cepat nanti proses. Kalau air nanti karena ada dari matahari juga, dari fotosintesis ya, fermentasi garam juga nanti warnanya berubah menjadi ya? Hijau ya. Nah, secara fotosintesis sudah hijau ya sobat magma. Cuman tetap kita untuk awal-awal ya, buat sobat yang masih pemula mungkin bisa memasukkan buat garamnya dulu, nanti terus dilarutkan, kemudian semuanya disebar. Kurang lebih seperti itu ya. Ini langkah awal ya, karena kemarin kita belum sempat membuat video ini, jadi kita akan infokan ke teman-teman ya, bagi yang mau membudidaya dari awal.
lakukanlah hal yang seperti ini. Ini hijau karena memang sudah fotosintesis awal. Nah, nanti kalau sudah pakai probiotik tuh ya coklat seperti itu ya, coklat nanti ke hijau-hijauan juga, nanti tetap warnanya juga nanti tetap hijau juga. Kenapa hijau ya, karena kita ruangan terbuka ya, jadi matahari sudah pasti menyinari kolam tiap hari. Yang harusnya mungkin berubah jadi warna coklat kemerahan ya, atau red water system jadi green water system, karena ini proses alamnya, jadi nggak bisa kita buat-buat. Nah, selanjutnya kita akan buat probiotiknya nih, sobat magma. Yang kita butuhkan adalah ya ember kosong, terus alat ukurnya ya buat hitung milinya berapa mili atau berapa liter. Kemudian molase ya, ini molase ya. Pembuatan molase kita sudah cantumkan ya, linknya di atas, nanti tinggal sobat magma lihat. Terus yang paling utama adalah, nah ini hasil probiotik kita, fermentasi kita. Benar-benar kita buat dari awal seperti halnya di video yang nanti juga kita share juga nih, linknya di atas. Nah, itu untuk cara membuat probiotik alami ya, dengan menggunakan ragi tape dan Yakult. Nah, ini saya tidak menggunakan SOCGDM karena pada saat fermentasi, kalau yang ini agak beda ya sobat magma. Ini cuma ditambahkan 2 tutup botol GDM, terus saya diamkan, jadi proses fermentasinya seperti ini. Jadi saya cuma menambahkan GDM pada saat awal pembuatan probiotik seperti halnya di video, cuma ditambah 2 tutup botol saja, terus didiamkan selama 7 hari. Nah, untuk pencampuran probiotiknya, kalau kita menggunakan 400 ya, 400 ml ya, karena tadi volumenya 3,2 ya, cuman kemungkinan ini kan air akan ditambah ya, jadi kita tambahkan jadi 400. Kurang lebih ya perbandingannya hampir sama seperti halnya tadi menghitung gram ya, 1:1. Kemudian tambahkan molase. Nah, molase ini gunanya untuk mengaktifkan bakteri yang dari hasil probiotik yang kita buat kemarin, hanya untuk mengaktifkan saja ya. Boleh dari 200 boleh ya, setengah daripada tadi pencampuran probiotik yang 400 ml. Soalnya ini akan diisi dengan air, terakhir dengan air ya sobat magma. Jadi gunanya hanya untuk mengaktifkan ini molase, jadi pakannya dari bakteri ya molase atau air dari gula asli. Lalu dicampurkan air. Untuk kapasitas air, kalau kita sih jujur bebas-bebas aja ya sobat magma, jadi hanya untuk menyiram ke kolam, jadi kita bisa biar merata ya, seperlunya saja bisa dimasukkan ke dalam ember tadi. Karena tetap nanti kan semuanya prosesnya ada di sini ya sobat magma, proses fermentasi kolam sebelum benih ikan lele dimasukkan atau sebelum ikan lele hasil sortiran dimasukkan. Karena kita juga ketika sudah menyortir di kolam ini, semua pindah ke kolam yang memang tadinya awalnya kosong. Jadi di sini juga kosong nih awalnya nih, otomatis. Maka kita fermentasikan dulu agar penyortiran selanjutnya di kolam yang lain pada saat pemindahan di sini juga berjalan lancar dan tanpa khawatir ya sobat magma, karena kita sudah fermentasikan, jadi
sudah aman, bisa digunakan. Karena ini kurang lebih seminggu lagi juga baru kita sortir. Jadi pengaturan manajemen waktu ya, artinya manajemen waktu untuk kita naruh benih juga jangan buru-buru, jangan juga terlalu lama. Ya usahakan ya kurang lebih seminggu atau 2 minggu lah sebelum saat kita masukkan benih awal sudah dipersiapkan, karena mau bagaimana juga air kolam yang menentukan cara kita membudidaya agar berhasil ya, artinya mengurangi resiko kematian. Jadi otomatis air diperhatikan apapun itu, waktu naruh benih awal ataupun sortir juga kita juga harus mempersiapkan waktu. Nah ini udah diisi air ya, pengisiannya bebas karena tadi kita yang penting sudah melarutkan, hanya untuk tinggal menebar saja agar bisa larut di kolam kita ini ya. Kurang lebih seperti itu Sobat Magma. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel kita. Semangat terus petani lele Indonesia. Salam hangat dari Petani Magma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.